Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 4 akan mempresentasikan dan menjelaskan makalah saya yang berjudul Perkembangan Peradaban Islam pada Masa Bani Umayyah. Nama saya Resul Adli dan teman saya Muhammad Fauzan Fikri Ledi. Next. Bab 1, Pendahuluan. Nama dinasti Bani Umayyah dinisbatkan pada nama Umayyah bin Abid al-Syams bin Abid Manaf. Dia merupakan salah satu raja Quraisy pada masa jahiliyah. Umayyah dari awalnya memang sudah bersaing dengan keluarga Hashim bin Abdi Manaf dalam memperebutkan kekuasaan dan kehormatan, karena memang mereka telah mencukupi syarat untuk berkuasa di zaman itu, yaitu dari keluarga bangsawan mempunyai cukup kekayaan dan putra terhormat dari masyarakat. Next. Batasan masalah. Sepeninggalan Khalifah Ali bin Abi Thalib, kekhalifan Islam dipegang oleh Muawiyah bin Abu Sufyan, seorang tokoh yang kecewa di atas kebijaksanaan yang diambil oleh Ali bin Abi Thalib dan mengambil keputusan terhadap kasus pembunuhan Khalifah Utsman bin Affan. Beliau juga merupakan pendiri Daulah Umayyah. Makalah ini membahas tentang Islam pada masa Daulah Bani Umayyah atau tepatnya di daerah Damaskus, Suriah. Next. Bab 2, Pembahasan. A. Daulah Bani Umayyah 1. Berdirinya Daulah Umayyah 1 di Damaskus. Bani Umayyah berdiri setelah Muawiyah bin Abu Sufyan, gubernur Syria, merebut kekuasaan setelah meninggalnya Khalifah Ali bin Abi Thalib. Muawiyah memindahkan ibu kota kekhalifahan dari Madinah ke Damaskus. Muawiyah awalnya membuat kesepakatan dengan Hasan bin Ali, anak Khalifah Ali, untuk memerintah tanpa mewariskan kekhalifahan. Namun kesepakatan ini dia langgar dengan menunjuk anaknya, Yazid bin Muawiyah, menjadi penerusnya. Dua khalifah yang memimpin Bani Umayyah. Adapun khalifah-khalifah yang memimpin pada dinasti Daulah Bani Umayyah yaitu 1. Muawiyah ibnu Abi Sufyan. 2. Yazid ibnu Muawiyah. 3. Muawiyah ibnu Yazid. 4. Marwan ibnu Al-Hakam. 5. Abdul Malik ibnu Marwan. 6. Al-Walid ibnu Abdul Malik. 7. Sulaiman ibnu Abdul Malik. 8. Umar ibnu Abdul Aziz. 9. Yazid ibnu Abdul Malik. 10. Hisyan ibnu Abdul Malik. 11. Walid ibnu Yazid. 11. Walid ibnu Yazid. 12. Yazid ibnu Walid. 13. Ibrahim ibnu Malik. 14. Marwan ibnu Muhammad. Next. Tiga, kebijakan dari karakteristik daulah. Kebijakan 1. Memperluas wilayah Islam di 3 wilayah yang rata-rata subur, Afrika Utara, India, dan Bizantium. 2. Membentuk departemen dan duta, tugasnya untuk mengirim beberapa duta Islam membawa misi Islam ke beberapa wilayah, yaitu Cina, India, Indonesia, dan 5 negara lainnya. 3. Mengangkat beberapa profesional dalam bidang administrasi keuangan dan orang-orang Bizantium untuk dipekerjakan dalam pemerintahan Islam. Karakteristik. Dinasti Umayyah memiliki karakteristik tersendiri yang berbeda dengan dinasti lain.
Dinasti ini tidak hanya merupakan peralihan kekuasaan, namun membawa perubahan prinsip dasar dan ajaran dalam Islam, termasuk juga sistem pemerintahan yang berbeda dari sistem pendahulunya, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para khulafa Rasyidin. Akan tetapi di sisi lain, dinasti ini juga berperan penting dalam membangun peradaban dan kebudayaan Islam. Kemajuan, kemunduran, dan kehancuran Daulah Bani Umayyah I di Damaskus. Selama masa pemerintahan dan kekuasaan Khalifah pertama Muawiyah, Daulah Umayyah banyak mencapai keberhasilan, terutama penaklukan sejumlah kota penting di kawasan Asia Tengah seperti Kabul, Hir, dan Ghazna. Next. Empat, kemajuan, kemunduran, dan kehancuran Bani Umayyah I di Damaskus. Kemajuan daulah. Selama masa pemerintahan dan kekuasaan Khalifah pertama Muawiyah, Daulah Umayyah banyak mencapai keberhasilan, terutama penaklukan sejumlah kota penting di kawasan Asia Tengah seperti Kabul, Hir, dan Ghazna. Di samping ekspansi kekuasaan Islam, Daulah Umayyah juga banyak berjasa dalam pembangunan berbagai bidang, seperti mendirikan dinas pos dan tempat-tempat tertentu dengan menyediakan kuda dengan peralatannya di sepanjang jalan. Ia juga berusaha menertibkan angkatan bersenjata. Menetapkan bendera merah sebagai lambang negaranya yang menjadi ciri khas kerajaan Umayyah. 3. Khalifah Abdul Al-Malik membangun sebuah kubah yang megah dengan arsitektur barat yang dikenal dengan The Dome of the Rock atau kubah As-Sakrah. 4. Pembuatan mata uang di zaman Khalifah Abdul Al-Malik yang kemudian diedarkan ke seluruh penjuru negeri Islam. 5. Pembuatan panti asuhan untuk anak-anak yatim dan panti jompo. 6. Pembangunan Angkatan Laut Muawiyah yang terkenal. Ia membangun armada perang yang besar di lautan dengan jumlah 1.700 armada. Khalifah Abdul Al-Malik juga berhasil melakukan pembenahan administrasi pemerintahan dan memberlakukan bahasa Arab sebagai bahasa resmi administrasi pemerintahan Islam. 8. Khususnya di bidang tasrik, kemajuan diperoleh sedikit sekali, sebab kurangnya dukungan serta bantuan pemerintahan waktu itu. Baru setelah masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz, kemajuan di bidang ini mulai meningkat. Beliau berusaha mempertahankan hadis yang hampir mengecewakan, karena para penghafal hadis sudah hilang. Kemunduran daulah. Dari berbagai kesuksesan dan kebesaran yang telah diperoleh, Daulah Umayyah ternyata tidak mampu menahan kehancurannya. Akibatnya kelemahan internal dan semakin kuatnya tekanan dari pihak luar. Adapun hal-hal membawa kemunduran yang akhirnya berujung pada kejatuhan Daulah Umayyah dapat diidentifikasikan antara lain sebagai berikut. 1. Pertentangan keras antara suku-suku Arab yang sejak lama terbagi menjadi dua kelompok, yaitu Arab Utara yang disebut Mudariyah yang menempati Irak dan Arab Selatan, Himyariyah yang berdiam di wilayah Suriah. Di zaman Umayyah, persaingan antar etnis itu mencapai puncaknya, karena para khalifah cenderung kepada satu pihak dan menafikan yang lainnya. 2. Ketidakpuasan sejumlah pemeluk Islam non-Arab. Mereka yang merupakan pendatang baru dari kalangan bangsa-bangsa yang dikalahkan mendapat sebutan Mawali.
suatu status yang menggambarkan inferioritas di tengah-tengah keangkuhan orang-orang Arab yang mendapat fasilitas dari penguasa Umayyah. Harapan mereka untuk mendapatkan tunjangan dan hak-hak bernegara tidak dikabulkan. Tunjangan tahunan yang diberikan kepada Mawali jumlahnya jauh lebih kecil dibandingkan Arab. Latar belakang terbentuknya kedaulatan Daulah Umayyah tidak dapat dilepaskan dari konflik-konflik politik. Kaum Syiah dan Khawarij terus berkembang menjadi gerakan oposisi yang kuat dan sewaktu-waktu dapat mengancam keutuhan kekuasaan Umayyah. Di samping menguatnya kaum Abbasiyah pada masa akhir-akhir kekuasaan Daulah Umayyah yang semula tidak berambisi untuk merebut kekuasaan, bahkan dapat menggeser kedudukan Bani Umayyah dalam memimpin umat. Kehancuran Daulah. Secara garis besar, menurut Badli Yatim, faktor yang menyebabkan Daulah Umayyah lemah dan membawanya kepada kehancuran teralin adalah: satu, sistem pergantian khalifah melalui garis keturunan. Dalam merupakan sesuatu yang baru bagi tradisi Arab yang lebih menekankan aspek senioritas. Pengaturannya tidak jelas. Ketidakjelasan sistem pergantian khalifah ini menyebabkan terjadinya persaingan yang tidak sehat di kalangan anggota keluarga istana. Dua, latar belakang terbentuknya Daulah Umayyah tidak bisa dipisahkan dari konflik-konflik politik yang terjadi di masa Ali. Sisa-sisa kaum Syiah atau pengikut Ali dan Khawarij terus menjadi gerakan oposisi, baik secara terbuka seperti di masa awal dan akhir maupun secara tersembunyi seperti di masa pertengahan kekuasaan Daulah Umayyah. Penumpasan terhadap gerakan-gerakan ini banyak menyedot kekuatan pemerintah. Tiga, pada masa kekuasaan Daulah Umayyah, pertentangan etnis antara suku Arabua Utara atau Bani Qais dan Arabua Selatan atau Bani Khalq yang sudah ada sejak zaman sebelum Islam makin meruncing. Empat, lemahnya pemerintahan Daulah Umayyah juga disebabkan oleh sikap hidup mewah di lingkungan istana sehingga anak-anak khalifah tidak sanggup memikul beban berat kenegaraan tatkala mereka mewarisi kekuasaan. Di samping itu, golongan agama yang kecewa karena perhatian penguasa terhadap perkembangan agama sangat kurang. 5. Penyebab langsung tergulingnya kekuasaan Daulah Umayyah adalah munculnya kekuatan baru yang dipelopori oleh keturunan Al-Abbas bin Al-Muttalib. Gerakan ini mendapat dukungan penuh dari Bani Hashim dan golongan Syiah dan kaum Mawali yang merasa dikelas duakan oleh pemerintah Daulah Umayyah. Dari uraian kemunduran dan kehancuran Daulah Umayyah di atas, penulis melihat hal ini merupakan sunatullah bahwa setiap kekuasaan dan peradaban akan mencapai puncak. Next. Daulah Bani Umayyah II. Islam masuk ke Spanyol. Ketika Islam masuk ke negeri Spanyol, negeri ini banyak mengalami peradaban yang pesat baik dari kebudayaan maupun pendidikan Islam. Karena Spanyol didukung negerinya yang subur dengan penghasilan ekonomi yang cukup tinggi sehingga menghasilkan para pemikir hebat. 2. Periodisasi Islam di Spanyol. Periode 1 dari 711 sampai 755 Masehi. Spanyol berada di bawah pemerintahan para wali yang diangkat oleh Khalifah Bani Umayyah yang terpusat di Damaskus. Pada periode ini, stabilitas politik negeri Spanyol belum tercapai secara sempurna. Next. Periode 2, antara dari tahun 755 sampai 912 Masehi. Spanyol di bawah pemerintahan seorang yang bergelar Amir. Maaf, terjadi kesalahan.
Spanyol di bawah pemerintahan seorang yang bergelar amir atau panglima atau gubernur, tetapi tidak tunduk kepada pusat pemerintahan Islam, yang ketika itu dipegang oleh Khalifah Abbasiyah di Baghdad. Next. Periode ketiga tahun 912 sampai 1013 Masehi. Spanyol diperintah oleh penguasa dengan gelar khalifah. Pada periode ini, umat Islam Spanyol mencapai puncak kemajuan dan kejayaan menyaingi kejayaan Daulat Abbasiyah di Baghdad. Abdul Ar-Rahman Al-Nasir mendirikan Universitas Cordoba. Periode kelima tahun 1086 sampai 1248 Masehi. Meskipun masih terpecah dalam beberapa negara, tetapi terdapat satu kekuatan yang dominan, yaitu kekuasaan dinasti Murabitun. Dari tahun 1086 sampai 1143 Masehi. Dan dinasti Muwahhidun atau tahun 1146 sampai 1235 Masehi. Next. Periode keempat tahun 1013 sampai 1086 Masehi. Spanyol terpecah menjadi lebih dari 30 negara kecil di bawah pemerintah raja-raja golongan atau Al-Mulukut Tawaif yang berpusat di suatu kota seperti Seville, Cordova, dan Toledo. Pada periode ini umat Islam memasuki masa pertikaian internal. Periode ke-6 tahun 1248 sampai 1492 Masehi. Periode ini Islam hanya berkuasa di daerah Granada di bawah dinasti Bani Ahmar tahun 1232 sampai 1492 Masehi. Peradaban kembali mengalami kemajuan seperti di zaman Abdurrahman An-Nasir. Next. Kemajuan Umayyah II. Perkembangan kota dan seni bangunan. Ketika Al-Dakhlil berkuasa, Cordova menjadi ibu kota negara. Ia membangun kembali kota ini dan memperindahnya serta membangun benteng di sekeliling kota dan istananya. Sepeninggal Al-Dakhlil, Cordova terus berkembang dan menjadi salah satu kota terkemuka di dunia. Peninggalan Al-Dakhlil yang kini masih tegak berdiri adalah Masjid Jami Cordova. Perkembangan bahasa dan sastra Arab. Bahasa Arab masuk ke Andalusia bersamaan dengan masuknya Islam ke daratan itu. Syalibi yang mengutip keterangan Nicholson menyatakan bahwa pada permulaan abad 9 Masehi bahasa Arab sudah menjadi bahasa resmi di Andalusia. Sejalan dengan perkembangan bahasa Arab, perkembangan pula kesusastraan Arab yang dalam arti sempit disebut adab baik dalam bentuk puisi maupun prosa. Next. Kemunduran dan kehancuran Umayyah II. Runtuhnya Umayyah II. Keruntuhan Daulah Umayyah II di Andalusia dipengaruhi oleh banyak faktor. Faktor-faktor tersebut antara lain: 1. Konflik Islam dengan Kristen. Konflik Islam dengan Kristen. Pada penguasa Muslim tidak melakukan Islamisasi secara sempurna. Mereka sudah merasa puas dengan hanya menagih upeti dari kerajaan-kerajaan Kristen taklukannya dan membiarkan mereka mempertahankan hukum dan adab mereka, termasuk posisi hierarki tradisional. Asal tidak ada perlawanan bersenjata, namun demikian kehadiran Arab Islam telah memperkuat rasa kebangsaan orang-orang Spanyol Kristen. Hal itu menyebabkan kehidupan negara Islam di Spanyol tidak pernah berhenti dan dari pertentangan. Tentara Islam dan Kristen pada abad ke-11 Masehi, umat Kristen memperoleh kemajuan pesat seperti
umat Islam sedang mengalami kemunduran. 2. Tidak adanya ideologi pemersatu. Kalau di tempat-tempat lain, para mukallaf diperlakukan sebagai orang Islam yang sederajat di Spanyol. Sebagaimana politik yang dijalankan Bani Umayyah di Damaskus, orang-orang Arab tidak pernah menerima orang-orang pribumi. Setidaknya sampai abad ke-10 Masehi, mereka masih memberi istilah ibad dan muwaladun kepada para mukallaf. Suatu ungkapan yang dinilai merendahkan. Akibatnya kelompok-kelompok etnis non-Arab yang ada sering menggerogoti dan merusak perdamaian. Hal itu mendatangkan dampak besar terhadap sejarah sosioekonomi negeri tersebut. Hal ini menunjukkan tidak adanya ideologi yang dapat memberi makna persatuan di samping kurangnya figur yang dapat menjadi personifikasi ideologi itu. 3. Kesulitan ekonomi. Di paruh kedua masa Islam di Spanyol, para penguasa membangun kota dan mengembangkan ilmu pengetahuan dengan sangat serius sehingga lalai membina perekonomian. Akibatnya timbul kesulitan ekonomi yang amat memberatkan dan mempengaruhi kondisi politik dan militer. 4. Tidak jelasnya sistem peralihan kekuasaan. Hal ini menyebabkan peributan kekuasaan di antara ahli waris, bahkan karena inilah kekuasaan Bani Umayyah runtuh dan Muluk Al-Tawif muncul. Granada yang merupakan pusat kekuasaan Islam terakhir di Spanyol jatuh ke tangan Ferdinand dan Isabella. Di antaranya juga disebabkan permasalahan ini. 5. Keterpencilan. Spanyol Islam bagaikan terpencil dari dunia Islam yang lain. Ia selalu berjuang sendirian tanpa mendapat bantuan kecuali dari Afrika Utara. Dengan demikian tidak ada kekuatan alternatif yang mampu membendung kebangkitan Kristen di sana. Next. Penutup. Kesimpulan dari makalah yang saya baca tadi adalah Bani Umayyah I atau Kekhalifahan Umayyah adalah kekhalifahan Islam pertama setelah masa Khulafaur Rasyidin yang memerintah dari 661 sampai 750 Masehi di Jazirah Arab yang berpusat di Damaskus, Syria, serta dari 756 sampai 1031 di Cordoba, Andalusia, Spanyol. Masa kekhalifahan Bani Umayyah hanya berumur 90 tahun, yaitu dimulai pada masa kekuasaan Muawiyah bin Abi Sufyan. Nama dinasti Umayyah diambil dari nama nenek moyang mereka, yaitu Umayyah bin Abdi Syam bin Abdi Manaf. Pada masa pemerintahan dinasti Umayyah, pemerintahan agama Islam mengalami banyak kemajuan baik dalam politik, seni, budaya maupun ilmu pengetahuan. Tetapi pemerintahan dinasti Umayyah runtuh akibat banyaknya penguasa yang berfoya-foya dan adanya pemberontakan dari golongan yang tidak puas. Daulah Bani Umayyah II didirikan oleh salah seorang keluarga Bani Umayyah yang berhasil meloloskan diri dari kejaran orang-orang Bani Abbasiyah, yaitu Abdurrahman. Selanjutnya, karena kemampuannya meloloskan diri ke Andalusia, dia diberi julukan Ad-Dakhil. Dalam perkembangan selanjutnya, Daulah Umayyah di Andalusia meneruskan usaha perluasan wilayah Islam ke beberapa daerah di Eropa. Bukan hanya usaha perluasan wilayah saja yang mereka lakukan, melainkan juga pengembangan seni, kebudayaan, dan ilmu pengetahuan. Hal ini bisa mereka lakukan karena daulah ini bisa bekerja sama dengan negeri-negeri tetangganya, termasuk Daulah Abbasiyah yang semula menjadi musuh mereka. Letak Andalusia yang berada di benua Eropa memungkinkan berkembangnya ilmu pengetahuan ke berbagai wilayah Eropa, sehingga bisa dikatakan kemajuan yang dicapai Daulah Umayyah II hampir sama dengan kemajuan Daulah Abbasiyah di Baghdad. Next.
Daftar pustakanya Al-Usairi Ahmad, Sejarah Islam sejak zaman Nabi Adan hingga abad ke-20, Cet 5 Jakarta. Cet 5 Jakarta, Akbar Media Eka Sarana 2007. Yatim Badri, Sejarah Peradaban Islam di Rasah Islamiyah 2, Jakarta, Raja Grafindo Prasada 2006. Salabi, Sejarah dan Kebudayaan Islam, Zikit, Jakarta, Pustaka Al-Husna 1983, halaman 154. 2. Ahmad Al-Usairi, Sejarah Islam sejak zaman Nabi Adan hingga abad 20, Cet 5 Jakarta, Akbar Media Eka Sarana 2007. 3. Badri Yatim, Sejarah Peradaban Islam di Rasah Islamiyah 2, Jakarta, Raja Grafindo Persanda Hal 93. 4. Harun Nasution, Islam ditinjau dari berbagai aspek, Jilid 1, Jakarta, Pilpres 1985, halaman 82. 5. Badri Yatim, Sejarah Peradaban Islam, halaman 107 sampai 108. Sekian dari saya. Mohon maaf atas segala kesalahan. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.